3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Alisa Fitri. Di sini saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang aplikasi Trello. Trello merupakan sebuah aplikasi manajemen tugas atau task management. Dengan menggunakan aplikasi tambahan ini, kita lebih mudah bekerja sama dengan kelompok atau tim kita. Pasalnya, Trello akan memperlihatkan apa saja pekerjaan yang sedang dilakukan, siapa saja yang melakukannya, hingga sudah sampai mana proses pengerjaan suatu pekerjaan. Dengan ini, kita tidak perlu lagi kebingungan memantau progres dari banyak pekerjaan. Semua ditampilkan dengan ringkas dalam aplikasi ini. Trello adalah aplikasi yang digunakan oleh project manager atau siapapun yang membutuhkan pengaturan tugas yang sangat banyak agar semua lebih rapi. Trello ini memiliki fungsi yaitu aplikasi manajemen tugas yang didesain dengan sedemikian rupa sehingga bisa mempermudah kerjasama dengan tim atau kelompok. Ini tentu akan sangat membantu, terutama untuk memperkerjakan tugas-tugas yang melibatkan banyak orang sekaligus. Nah, berikut merupakan contoh manajemen tugas dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 membagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu to do atau belum dikerjakan. Yang kedua doing atau sedang dikerjakan dalam proses. Yang ketiga done yang artinya selesai dikerjakan. Dan yang terakhir ada kolom kendala saat mengerjakan tugas. Di sini yang pertama ada beberapa list dari kelompok 1. Yang pertama ada Trello. Yang kedua ada wawancara customer secara langsung. Yang ketiga ada memilah dan menyusun poin yang sudah dianalisis. Terus yang di kolom doing itu ada flowchart yang akan dijelaskan oleh teman saya, Safina Sadia. Yang kedua ada video kombinasi. Yang ketiga ada menyebarkan giveaway terkait penipuan produk pakaian di live streaming shopping. Dan yang keempat ada analisis mengenai penipuan produk pakaian di live stream shopping menggunakan Google Dokumen yang akan dijelaskan nanti oleh teman saya yaitu Faizatur Rahma. Dan yang di kolom down ini yang sudah diselesaikan oleh kelompok 1 yaitu membuat giveaway yang akan dijelaskan oleh teman saya Gilang Pradana. Dan yang kedua ini mencari referensi melalui Google Scholar. Kolom terakhir ini ada kendala. Di sini kendala yang dimaksud itu kendala saat mengerjakan tugas. Ada satu yaitu akses internet tidak stabil yang dapat berpengaruh terhadap pembuatan video seperti ini. Nah, selanjutnya terdapat juga kelebihan dari aplikasi Trello ini. Yang pertama yaitu apabila seseorang mengubah sesuatu, perubahan itu juga akan dilihat oleh siapapun tanpa perlu menunggu. Yang kedua yaitu mudah dalam menambah atau mengurangi orang dalam suatu proyek. Yang ketiga, desain yang responsif dan mudah digunakan. Yang keempat, sistem notifikasi yang baik. Dan yang terakhir, tak perlu aplikasi atau tools tambahan untuk mengirim dokumen
atau menulis keterangan mengenai suatu proyek. Nah, maka dari itu kelompok 1 menggunakan aplikasi ini untuk membagi tugas dalam pengerjaan tugas pada kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai aplikasi Flowcard yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sabinatus Sadia. Di sini saya, Sabinatus Sadia, akan menjelaskan mengenai flowchart. Nah, sebelum kita membuat bagan-bagan agar tersusun rapi seperti ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, kita dapat memilih beberapa macam bagan yang akan kita buat. Misalnya ini. Nah, agar bisa runtut ke bawah atau ke samping, kita klik ini. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa memilih macam-macam bagan yang berbeda-beda. Misalnya kita ingin memilih bagan ini. Nah, seperti ini. Nah, bagan tersebut bisa diisi dengan teks. Misalnya nah, agar bagan ini terlihat lebih menarik, kita bisa memberikan warna dengan menggunakan fitur style pada yang tempatnya ada di samping kanan. Nah, kita bisa memilih, misalnya kita pilih warna ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagan atau diagram yang kami buat. Yang pertama, kita memulai menggunakan daftar materi atau poin yang akan kita bahas dalam artikel jurnal kami. Selanjutnya kita membuat daftar aplikasi yang akan kita gunakan seperti Trello, Flowchart, Google Slide, Google Form, dan Google Docs. Nah, selanjutnya kita menyusun rencana pada aplikasi Flowchart ini. Nah, rencananya yaitu seperti ini. Yang selanjutnya yaitu membagi tugas pada aplikasi Trello untuk memanage pekerjaan yang akan kami buat atau yang sedang diproses, tugas yang sedang diproses atau tugas yang sudah selesai. Nah, selanjutnya kita mencari referensi. Kita mengambil referensi dari Google Scholar atau buku. Nah, setelah mencari referensi, kita melakukan wawancara yang hasilnya akan kami tuang dalam Google Form. Terus selanjutnya kita juga meringkas materi beserta referensi yang sudah terkumpul dalam Google Slide seperti poin-poin yang sudah kami temukan. Selanjutnya pada tahap akhir kita membagi tugas secara individu menggunakan Google Doc. Nah, setelah semuanya sudah terlaksana, maka tugas kami akan bisa selesai. Selanjutnya yaitu tujuan tim kami menggunakan aplikasi Flowchart ini adalah untuk memudahkan dalam menemukan titik-titik eksistensi HIAR yang terimplementasikan pada pelayanan retur barang dalam live stream shopping.
Nah, untuk kelebihan dari aplikasi ini yaitu dapat menggambarkan proses dari penyelesaian masalah secara ringkas menggunakan diagram-diagram yang terdapat dalam fitur flowchart ini. Nah, diagram ini dapat membantu menggambarkan apa yang sedang terjadi dan dengan demikian dapat memberikan pemahaman dari sebuah proses yang akan kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai aplikasi Google Doc. Kenalkan, saya Faizatul Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Google Dokumen. Google Dokumen sendiri merupakan salah satu yang terdapat dalam Google yang dimana kelebihan dari Google Dokumen sendiri. Yang pertama, kolaborasi real-time pengeditan dokumen. Jika berada dalam satu kelompok kerja yang dimana mengharuskan mengedit sesuatu yang terdapat dalam satu laporan kerja, Google Dokumen sangat membantu dalam hal ini. Dengan membuka dokumen tersebut dan mengedit di dalamnya, file yang terlihat oleh rekan kerja kalian adalah file terbaru hasil pengeditan tanpa perlu update ulang atau bahkan refresh halaman. Yang kedua, dapat digunakan di lebih dari satu perangkat. Selain Google Dokumen bisa diakses melalui website Google Dokumen secara langsung, juga bisa diakses melalui smartphone, yaitu bisa diunduh melalui Play Store ataupun App Store. Selain itu, kelebihan yang ketiga juga bisa digunakan, tidak perlu lagi banyak aplikasi. Tidak seperti dokumen Microsoft yang memerlukan pengunduhan aplikasi untuk membuka dokumen, dalam satu link Google Docs, kalian akan dapat langsung membuka berbagai jenis file tanpa ribet mendownload banyak aplikasi lagi. Di Google Dokumen sendiri banyak fitur-fitur yang lengkap di dalamnya. Nah, di sini kami akan membahas mengenai kasus, yaitu tentang penipuan produk pakaian di live stream shopping. Mengapa kita mengambil tentang kasus ini? Karena dengan semakin banyak minat penggunaan internet di dunia, bisnis online menjadi salah satu hal yang berkembang akhir-akhir ini. Terutama di Indonesia sendiri, sudah banyak terdapat berbagai bisnis online, mulai dari skala yang kecil hingga skala yang besar. Nah, dari berkembangnya bisnis online yang mempercayakan dari pembeli dan penjual ini, juga dapat meningkatkan penipuan dalam jual beli online pun juga semakin meningkat. Salah satunya jual beli online produk pakaian, yang dimana banyak penjual yang ingin mengambil keuntungan besar dengan berbagai cara, salah satunya dengan memajang foto produk yang tidak sesuai. Jadi bagaimanakah jika terjadi penipuan produk pakaian di live stream shopping? Jawaban dari hal tersebut akan diulas dalam penjelasan kali ini, yang tentu akan memunculkan suatu kesimpulan yang tepat untuk diterima dengan bahasa yang mudah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dalam pasal 20 terdapat hak hiyar, yang dimana hiyar sendiri itu artinya suatu hak yang dimana seorang penjual maupun pembeli itu dapat meneruskan ataupun membatalkan jual beli, atau dalam arti lain, penjual dan pembeli bisa memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli jika pembeli ingin membeli barang tersebut sesuai apa yang ia inginkan, dia bisa langsung membelinya, ataupun jika kurang sesuai dengan barang tersebut, maka pembeli juga bisa membatalkannya. Hukum hiyar dalam Islam itu mubah, yang dimana dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli. Dasar hukum hiyar sendiri terdapat dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 29. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Di surat tersebut setidaknya ada 3 poin penting yang diambil dari ayat tersebut. Yang pertama ada larangan melakukan transaksi yang di dalamnya mengandung unsur yang tidak jelas ataupun perjudian, dan juga terdapat unsur penipuan di dalamnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, hiyar terdapat dalam pasal 20 yang dimana dalam hiyar terdapat hak pilih
bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan. Dalam jual beli online, terdapat retur di dalamnya, yang dimana retur itu dapat dilakukan oleh pembeli ketika barang yang dia beli itu tidak sesuai apa yang penjual pasang saat live streaming. Seperti tidak sesuainya, contohnya seperti tidak cocok dengan ukurannya, berbeda dari yang saat live streaming dan saat barang tersebut datang, ataupun bisa juga tidak sesuai dari segi warnanya. Kemudian penjual juga harus memenuhi return tersebut karena hak hiar masih ada di dalamnya. Dalam Google Dokumen, ketika kita ingin membagikan dokumen tersebut agar bisa diakses oleh banyak orang, bisa diklik ini bagikan. Lalu untuk ini akses umumnya kita ganti dengan siapa saja yang memiliki link agar siapa saja yang membuka link ini bisa mengedit. Terus ini juga diganti dengan editor. Nah, kemudian bisa salin link. Lalu link tersebut bisa di-share ke teman kita, kelompok kita, yang akan melanjutkan tentang penulisan jurnal ini. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan menjelaskan mengenai aplikasi Google Slides. Baik, di sini saya Muhammad Aris Brilian dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Google Slide. Pertama-tama kita buka Google terlebih dahulu, kita klik Google Slide, kita pilih yang paling atas, kita pilih yang kanan, go to slide. Selanjutnya kita pilih mulai presentasi baru yang kosong. Terus kelebihan dari Google Slide ini sendiri bisa diakses untuk semua orang, maksudnya untuk anggota kelompok, beda sama kayak PPT biasa. Awalan kita harus mengganti judul terlebih dahulu. Di sini kita hapus. Jadi PPT ke 1 Aplikon. Selanjutnya kita bisa mengganti tema di sini. Kita pilih dengan sesuai yang apa kita inginkan, semisal temanya ini. Kita klik. Kita tambahkan judul terlebih dahulu, penipuan produk pakaian di live stream shopping. Baik. Luruskan dulu. Selanjutnya kalau kita akan menambahkan slide ada di sini. Kita tambahkan misalnya ini. Nah, sudah. Selanjutnya kalau ingin share screen ada di tampilan, terus slideshow kayak begini, terus kita geser. Baik, berikut
hasil dari Google Slide kelompok 1. Ya, kayak gini. Kita ke tampilan, kita slideshow. Penipuan produk pakaian di live stream shopping. Selanjutnya, pendahuluan. Ini isinya masalah konvensional, masalah terbaru, konsep dan metode, pembelian di toko baju live streaming shopping, membeli barang tidak sesuai spesifikasi. Yang kedua, pembeli meretur barang menurut hukum Islam. Yang ketiga, penjual kurang efektif melakukan pelayanan retur di live stream shopping. Yang keempat, penjual kurang efektif melakukan pelayanan retur di live stream shopping. Dan yang terakhir, perlindungan hukum bagi korban transaksi jual beli online di Indonesia. Ya, itu isinya dari kelompok 1. Terus bisa kita bagikan di pojok kanan atas. Nah, kita akses siapa saja yang memiliki link. Kita salin link. Kita salin linknya. Terus kita selesai. Ya, begitu. Selanjutnya, terima kasih dari pengertian aplikasi Google Slide. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Gilang Pradana. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Pradana Ferdiansyah Putra. Biasa dipanggil Gilang, saya dari kelompok 1 Aplicom. Baik, saya akan menjelaskan terkait Google Form. Google Form ini berfungsi untuk mencari korespondensi mengenai penipuan produk pakaian di live stream shopping. Ini saya sudah mengisi semua yang ada di Google Form, dari judul sama pertanyaan. Google Form sendiri ini memiliki kelebihan, yakni yang pertama mudah digunakan, yang kedua dapat dengan mudah untuk dibagikan, dan yang ketiga penyajian data dari responden yang bervariasi, dan yang keempat gratis. Baik, ini tampilan awal bagian 1 dari Google Form. Nah, yang pertama ini untuk responden harus mengisi alamat email. Nah, yang kedua nama, yang ketiga jenis kelamin, dan yang keempat usia. Wajib diisi semua. Dan yang bagian kedua, ini kita masuk ke pertanyaan. Bisa dilihat pertanyaan pertama, apakah Anda pernah melakukan pembelian di live stream shopping? Nah, pada pertanyaan pertama ini ditunjukkan untuk mengetahui pernah atau tidaknya responden berbelanja di live stream shopping. Nah, kalau kita ingin menjawab, kita bisa klik ya atau tidak. Untuk pertanyaan kedua, apakah Anda merasa puas untuk melakukan pembelian di live stream shopping? Untuk pertanyaan kedua ini ditunjukkan kepada responden apakah puas terhadap pembelian atau layanan pada live stream shopping tersebut. Dan yang ketiga, apakah Anda pernah mengalami penipuan di live stream shopping? Pertanyaan ketiga, ditunjukkan apakah responden pernah mengalami penipuan yang ada di live stream shopping. Misalnya penipuan barang yang tidak sesuai deskripsi yang ada di live stream shopping tersebut. Dan pertanyaan keempat, bagaimana pendapat Anda mengenai penipuan di live stream shopping? Pertanyaan keempat bertujuan untuk mengetahui bagaimana definisi penipuan menurut responden. Dan yang pertanyaan terakhir, bagaimana jika di live stream shopping terjadi penipuan? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui respon dari responden jika terjadi penipuan di live stream shopping dan apa yang dilakukan setelah terjadi penipuan di live
live stream shopping tersebut. Untuk melihat jawaban dari responden, kita klik pada jawaban. Ini contoh responden yang sudah mengisi kuesioner. Seperti ini. Untuk membagikannya cukup gampang. Kita klik kirim. Kita klik yang bagikan link. Kita perpendek URL. Kita salin. Oh ya. Ini kita kumpulkan alamat termin ini, kita input responden. Jadi email responden itu kita input. Jadi nanti di jawaban ini ada email responden. Baik, kita kirim link perpendek URL, kita salin. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apabila teman-teman kurang paham, bisa diulangi lagi videonya. Sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.